Shalom adik-adik semua. Halo Shalom. Halo Hana. Kalian sedang apa? Halo Kak Yefri dan Kak Durman. Aku lagi berpikir tentang cita-cita nih Kak. Wah, cita-citanya kamu emang apa Shalom? Belum tahu Kak. Papa bilang aku sebaiknya jadi dokter gigi supaya bisa gantikan Papa. Tapi kamu suka menjadi dokter gigi seperti Papa ya Shalom? Mungkin Kak. Kalau Hana sendiri gimana? Cita-citanya apa? Aku mau jadi guru matematika, Kak. Wow, cita-cita kalian bagus ya. Tuhan tahu loh, Shalom, Hana, apa yang menjadi cita-cita kalian. Nah, betul sekali. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk menjadi cita-cita kalian karena Tuhan sangat mengenal kalian. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan mengatakan apa yang dilakukan oleh orang itu. Nah, sebelum Kak Jibri sama Kak Durman mau menceritakan, kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Yuk adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami hadir, kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, hadir di hati kami supaya kami tetap bersukacita saat kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami juga di mana kami beribadah secara online. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia adik-adik. Yuk kita mau memuji Tuhan, bangkit berdiri adik-adik. Ajak papa mamanya. Kasih tahu ya sama papa mama bahwa kita punya Tuhan Yesus yang setia. Nyanyi yuk. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Here we go. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia telah setia. Cu-cu-curu, 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 cu-cu-curu. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia telah setia. Cu-cu-curu, 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 cu-cu-curu. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar
kita mau lebih lagi siapkan hati kita ya. Kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang mengenal seluruh kehidupan kita adik-adik. Come on adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Engkau mengenal setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melewati daerah Samaria ketika mereka hendak ke Galilea. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak saling menyukai. Mereka bahkan tidak mau saling berbicara. Ini karena orang Samaria memiliki kepercayaan yang berbeda dengan orang Yahudi. Ketika sampai di kota Sikar, Yesus duduk di pinggiran sumur yang ada di situ. Yesus merasa lapar, lelah, dan haus. Ia duduk sendirian di situ. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Sumur ini disebut Sumur Yakub, dan biasanya banyak orang mengambil air di sumur itu. Tapi ketika Yesus duduk di situ, hanya satu orang perempuan datang untuk mengambil air. Di hari yang sangat panas, kebanyakan orang Samaria tidak keluar dari rumah mereka. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Perempuan itu bingung, kenapa Yesus meminta minum kepadanya? Bukankah orang Yahudi tidak mau berbicara dengan orang Samaria? Lalu perempuan itu berkata kepada Yesus, "Kenapa seorang Yahudi meminta minum kepadaku yang seorang Samaria?" Lalu Yesus berkata, "Jika kamu yang meminta air kepadaku, aku pasti tidak akan menolakmu. Aku akan memberikan kepadamu air hidup, dan kamu tidak akan pernah haus lagi." Perempuan itu heran dengan apa yang Yesus katakan, tidak akan pernah haus lagi. Ia menjadi lupa bahwa ia tidak boleh berbicara dengan orang Yahudi. Ia berpikir, apa yang Yesus maksudkan dengan air hidup? Ia sangat ingin meminum air yang dapat membuatnya tidak pernah haus lagi. Lalu Yesus menjelaskan kepadanya, yang dimaksud dengan air hidup adalah kehidupan abadi bersama Tuhan, yaitu ketika orang percaya kepada Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu perempuan itu menjadi percaya, dan ia juga ingin orang lain menjadi percaya kepada Yesus dan mendapatkan air hidup sama seperti dirinya. Ia lalu pergi ke kota
dan mengajak orang-orang untuk bertemu dengan Yesus. Ia berkata, "Ayo, ikutlah aku. Aku bertemu dengan seseorang yang menyampaikan kabar baik." Yesus tinggal di tempat itu selama 2 hari. Ia memberikan air hidup kepada semua orang yang ada di situ. Meskipun orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi dan kepercayaan mereka berbeda dari orang Yahudi, Yesus tidak membeda-bedakan mereka. Yesus mengasihi semua orang. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke Galilea. Mereka melalui daerah Samaria. Ketika hari sudah siang, mereka sampai ke daerah Samaria. Dan Yesus sangat letih. Kemudian murid-muridnya mencari makanan di kota. Dan Yesus duduk di pinggir sebuah sumur, adik-adik. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria hendak mengambil air dari sumur, adik-adik. Lalu Yesus meminta perempuan itu memberinya minum. Perempuan Samaria itu heran karena Yesus mau berbicara kepadanya. Pada waktu itu orang-orang Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria. Yesus berkata, "Kalau kamu tahu siapa aku, kamu akan meminta kepadaku air hidup. Setiap orang yang minum dari air sumur ini pasti akan haus lagi. Tapi orang yang minum dari air hidup tidak akan haus lagi." Perempuan itu menginginkan air hidup itu, adik-adik. Kak, air hidup itu apa? Itu air yang bisa sehatkan orang ya, Kak? Air hidup adalah Roh Kudus. Jika kita percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hati kita dan mengajarkan adik-adik melakukan seperti yang Tuhan mau. Nah, ketika perempuan Samaria itu meminta Tuhan untuk memberikan air hidup itu, Tuhan memberitahukan kepadanya hal yang salah yang sudah dia lakukan. Perempuan itu sangat terkejut karena Tuhan Yesus tahu tentang kehidupannya, adik-adik. Kak, kok Tuhan Yesus tahu tentang kehidupan perempuan itu? Roh Kudus yang memberitahu Tuhan Yesus tentang kehidupan perempuan itu, Syah. Roh Kudus juga akan memberitahu kepada kita tentang kehidupan kita. Aku juga mau, Kak, diberitahu oleh Roh Kudus. Kalau mau tahu, Hana harus rajin berdoa ya. Perempuan itu percaya kepada Tuhan Yesus dan pergi ke kota. Ia berseru kepada orang-orang di sana, "Lihat, di sana ada orang yang mengatakan segala sesuatu yang aku telah perbuat." Dan ternyata banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dari perkataan-perkataan perempuan itu. Tuhan Yesus sampai menginap 2 hari karena diminta mengajar orang-orang Samaria. Dan ada banyak orang Samaria yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus mengajar. Shalom dan Hana, apakah kalian mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian seperti perempuan itu? Mau, Kak! Aku mau menceritakan ke teman-teman aku kalau Tuhan itu baik sekali. Bagus sekali Shalom dan Hana. Adik-adik di rumah bagaimana? Kakak percaya kita semua mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Waktunya kita untuk Ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kak Jupri, adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan. Waktunya kita untuk Aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kertas buffalo, kertas concord, paper cup, kertas kue, double tip, lem uhu cair, benang wol, kawat, gunting. Adik-adik, siapa di sini yang pernah mandi di sumur? Kalau belum pernah, aktivitas hari ini
kita akan membuat sumur. Yuk kita mulai. Kita mau membuat atap dari sumur. Potong kertas di sini. Potong ujung dengan pola zigzag. Berikutnya ambil kertas konkot. Kita potong menjadi 2 bagian. Adik-adik ambil kertas konkot yang sudah dipotong papi mami menjadi 2 bagian. Kita akan buat gulungan seperti sedotan. Adik-adik minta bantuan papi mami untuk pasang lem di ujung, atau kita bisa gunakan double tip lalu gulung sampai selesai. Lakukan hal yang sama untuk tas konkot yang satunya lagi. Adik-adik ambil double tip dan kertas kue. Kita mau tempelkan double tip di dalam kertas kuenya. Setelah itu ambil kawat, kita tempelkan di double tipnya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ambil gulungan kertas konkot yang kita buat tadi, lalu kita gunting. Nah, hasil guntingan ini kita mau olesin dengan lem. Gunakan lem uhu cair. Diamkan sampai lem mengering. Lalu olesi juga untuk tiang yang satunya lagi. Kita tunggu sampai kering, baru kita lanjut ke step berikutnya. Nah, adik-adik, begini hasilnya setelah lem mengering. Ambil 1 potong lagi gulungan yang kita buat tadi. Lalu kita mau pasang nih di sini. Nah, kita potong kurang lebih ukurannya seperti ini. Kita lalu olesi dengan lem uhu lagi. Pasang di sini adik-adik ya. Tunggu sampai lem mengering dengan sempurna. Nah, sekarang ambil atap yang dibuat papi mami tadi. Kita lipat jadi 2 bagian. Lalu kita agak lem, olesi dengan lem di tiang sumurnya. Setelah itu pasang atapnya. Tunggu sampai kering ya. Sekarang ambil benang wol. Ikat benang wol di tengah-tengah tiang. Kalau kalian kesulitan, adik-adik minta bantuan papi mami untuk ikat talinya ya. Lilitkan sampai 2 kali. Lilit lagi, lilit terus ya. Kalau sudah, kita potong di sini. Lalu ikat deh untuk timba airnya. Jadi deh sumur kita adik-adik. Bagus kan? Jangan lupa hasil karya kalian difotokan dan dikirim ke WhatsApp grup di bawah ini, atau kirim ke Instagram DNA Kid GBI Puri Indah. Sekian aktivitas kita hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, mintalah anak menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada kakak atau adiknya. Temani anak ketika bercerita dan berikan dukungan bahwa anak agar memahami apa gunanya bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana cerita firman Tuhannya? Pastinya setiap kita diberkati ya adik-adik. Kak Debbie yakin dan percaya bahwa tema di bulan ini sangat memberkati kita, yaitu bicara tentang bahwa Allah adalah gembala kita adik-adik. Minggu 1, Yesus adalah gembalaku. Dan minggu kedua adalah Yesus selalu bersama aku. Minggu ketiga, Yesus mengerti aku. Minggu keempat adik-adik, Yesus menyembuhkanku. Dan tema di minggu kelima ini adik-adik mau mengajarkan setiap kita dan mau kasih tahu nih sama kita bahwa Yesus mengenal kita. Yesus mengenal adik-adik. Puji nama Tuhan adik-adik. Nah, waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi, ketika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama dan sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Oke, selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, gembala kami yang sangat baik dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan, kami terus merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami.
Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan melalui ibadah online kami hari ini. Tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan, juga pekerjaan mama dan papa. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lebih lagi ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan Yesus kita. You're never gonna leave me, never gonna leave. You're never gonna leave me, never gonna leave. There may be a giant in the land. Oh Lord, you take my hand. There may be trials or run astray. I found, you know my name, you know my heart. You hid him from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You hid him from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. Oh my shepherd, I will follow you high and low. For you are here, I know. Oh my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. You're never gonna leave me, never gonna leave. You're never gonna leave me, never gonna leave. There may be a giant in the land. Oh Lord, you take my hand. There may be trials all around but straight. I found, you know my name, you know my heart. You hid me from the very start. You got my life, you will never leave. You are here with me. Oh my shepherd, I will follow you high and low. For you are here, I know. Oh my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. My shepherd, I will follow you high and low. For you are here, I know. Oh my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. You're never gonna leave me, never gonna leave. You're never gonna leave me, never gonna leave. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah beribadah kepadamu hari ini Bapa. Biarlah setiap pujian kami naik dan menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hatimu Bapa. Bapa, kami juga rindu berdoa Bapa buat negara kami Indonesia, terutama buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kiranya Engkau yang menyertai dia di dalam setiap aktivitas dan kegiatannya Bapa. Tolong Bapak juga kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya juga Engkau yang memberkati setiap mereka di dalam usaha dan kerja mereka. Tolong Bapak juga kami menyerahkan negara kami ini yang tercinta ke dalam tangan-Mu Bapa, yang masih didera oleh COVID-19 ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah COVID-19 ini dapat berlalu dari negara tercinta kami ini Bapa. Bapa, sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangan.
Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kasih, sukacita, damai dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai kita di studi kita, di tempat bermain kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, dan menjadikan kita anak yang takut akan Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Happy Sunday.